Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusbandi dari tingkat 3 Teknik Mesin B. Di sini saya akan mengerjakan tugas FEA yang keempat, yaitu Crane. Jadi kita langsung saja ke SolidWorks. Nah teman-teman, untuk desainnya sendiri itu udah ada seperti ini. Lalu kita pilih bagiannya simulasi. Setelah itu kita seperti biasa ke New Study ya. Kita centang. Langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan material yang mau kita gunakan. Nah, material yang akan kita gunakan kali ini adalah alloy steel. Kita pilih, lalu kita apply, setelah itu kita close. Lalu, langkah selanjutnya yaitu adalah local interaction. Nah, di sini kita pilih yang automatically ya. Lalu kita pilih bagian sini, dan bagian sini. Lalu kita find local interaction-nya, lalu kita pilih keduanya, dan kita tambahkan, kita centang. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada bagian bawahnya. 2, 3, dan kita tambahkan bagian sini yang kayak ngekoneknya, konektornya. Setelah itu kita tambahkan semuanya, kita klik, kita tambahkan, kita centang. Nah, setelah itu kita lakukan pada bagian yang bawah, base-nya ya, berarti yang kayak menopang secara keseluruhan dari desain crane ini. Lalu kita pilih local interaction, kita pilih tipenya yang virtual wall, kita pilih bagian sini. Lalu untuk bagian sininya kita pilih yang plane 1. Kalau sudah, kita centang. Jadi fungsinya tadi itu buat kayak cara nyambungin ini dengan ini dan ini. Lalu kita pilih bolt. Untuk tipe bolt yang digunakan di sini adalah yang ini ya teman-teman, foundation bolt. Kita pilih. Untuk ininya kita pilih yang plano 1. Untuk ukurannya adalah 16 mm. Kemudian untuk yang strength datanya juga dia di 1. Kemudian untuk reloadnya kita tambahkan 25 Nm. Kita centang. Nah, kita lakukan pada sisanya juga ya, lakukan hal yang sama. Kita ke bolt, ya maaf teman-teman, kita pilih yang ini dulu. Seperti biasa kita pakai 1 ya untuk treatnya, tensile area stressnya. Lalu untuk bagian sini kita tambahkan 25. Kita centang. Tersisa 1 bagian lagi, kita tambahkan bagian sini. Lalu plano 1 dengan ukuran 16. Jangan lupa strength datanya, kita tambahkan 1. Dan untuk pilotnya kita tambahkan 25 Nm. Nah, kemudian setelah kita selesai melakukan ini, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan link yang terkoneksi dari sini ke sini. Karena kita cari titiknya dulu ya. Pilih. Untuk bagian sini juga sebelah sini. Oke teman-teman,
kita centang. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita nambahin pinnya, teman-teman. Pinnya itu kita tambahkan di bagian sini. 1, 2, dan jangan lupa di bagian bawahnya juga. 3. With key ya, tambahkan yang with key. Lalu untuk strength datanya, tensile stress areanya ada di angka 25 mm kuadrat, mm per ya, mm persegi. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga di bagian yang bawahnya, kan yang atasnya. Sekarang yang bagian sininya. Sama, diisi 25 juga. Lalu kita centang. Lalu kita tambahkan juga pin untuk sebelah sini, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Lalu kita cek dulu, takutnya ada bagian yang belum kita klik. Sudah semua. With key. Memang kita ulangi lagi. Takutnya barusan ada yang salah ya, teman-teman. Jadi kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Udah. Ini with key 25. Nah, kalau sudah, kita centang. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita tambahkan bolt untuk bagian ujungnya. Untuk tipenya sendiri kita pakai yang standar all contour bond with nut ya. Tambahkan bagian sini. Lalu tambahkan bagian sini juga. Oh iya, sekarang kita tambahkan yang bagian bawahnya, teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, ini udah ya, teman-teman. Sekarang kita tinggal mesh, create mesh. Belum. Lupa, maaf teman-teman. Kita belum ngasih pembebanannya, force. Nah, untuk pembebanannya sendiri kita berikan di area sini. Untuk directionnya kita pakai plan 1 sebesar 200 Newton. Sebesar 200 kg force. Kalau sudah kita centang, nah setelah itu baru kita bisa mesh. Kita create mesh pakai yang curvature based mesh.
Tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya untuk create mesh-nya. Lalu kalau udah di create mesh, kita bisa jalankan simulasinya ya dengan mengklik run study. Run. Oke teman-teman, jadi ini hasil dari run di study. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini kan bisa dilihat nih, yield strength-nya itu ada di angka 6204 kali 10 pangkat 8. Yang mana ini menandakan bahwasanya desain ini masih cukup aman. Bisa dilihat juga dari titik-titik ini dan warna-warna yang ada juga. Ini terbilang masih cukup aman. Kemudian dari displacement-nya sendiri juga, untuk bagian yang paling parah itu di bagian sebelah sini. Ini ada di angka 3944 kali 10 pangkat 10 ya. Lihat. Sedangkan sebelah sininya cukup aman. Yang kita lihat untuk strain-nya seperti ini. Dan untuk bisa melihat desain ini apakah aman untuk digunakan adalah dari faktor of safety-nya. Dan untuk FOS-nya sendiri itu ada di angka 1,8 yang mana desain ini sangat cukup aman untuk digunakan. Karena apa? Karena batas minimal penggunaan FOS itu lebih dari satu ya, lebih dari satu. Jadi kayak 1,1, 1,2 dan sampai 3 itu rekomendasi untuk digunakan. Cukup bagus. Jadi ini hasilnya dan kita tinggal buat reportnya. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.